Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang bagaimana cara membuat toleransi menggunakan software AutoCAD. Nah, untuk toleransi letaknya sama seperti kemarin ya, yaitu di dimensi. Nah, caranya kita aktifkan dulu untuk ini dimensi manager ya, dengan cara ketik D, enter. Nah, dimension style manager di sini kalian bisa atur. Nah, sebagai contoh saya akan memodifikasi untuk dimensi untuk ISO 25 ini ya, ini yang saya buat. Nah, sebelumnya kalau untuk toleransi di sini belum kita atur, itu previewnya seperti ini. Misalkan kita beri dimensi, nah seperti itu, dia tidak akan muncul untuk nilai toleransi. Nah, misalkan saya mau memberi toleransi di sini, itu kita atur dulu. Kita masuk ke dimension manager lagi, kemudian kita masuk ke modify. Nah, kemudian cari tab tentang toleransi ini di paling kanan ini ya. Nah, untuk toleransi itu ada macam-macam formatnya, metodenya mas saya. Nah, di sini ada 3 metode. Nah, ini 3 metode ini yang biasa sering dipakai ya, yaitu ada symmetrical, deviation, dan limit. Nah, sebagai contoh kita pilih symmetrical dulu. Nah, symmetrical, kemudian untuk upper value-nya kita isi, misalkan toleransinya adalah 0,05 seperti ini. Kemudian di lower value ini nggak bisa diisi karena ini symmetrical ya. Kalau symmetrical itu pasti batas atas dan bawahnya sama. Kemudian untuk scaling high-nya ini adalah tinggi dari huruf penulisan toleransinya ya. Scaling itu artinya dia referensinya adalah ukuran dari dimensi utama. Misalkan dimensi utamanya adalah 3, kalau di sini kita isi 0,5, maka tingginya jadi 1,5. Jadi ini berdasarkan ukuran dari dimensi utama ini ya. Kita isi aja misalkan 0,7. Kemudian ini posisinya kita letakkan di mana? Di middle, atau di top, atau di bottom. Nah, ini kita letakkan di top ya biasanya ya. Kita letakkan di top. Kemudian langsung kita oke. Plus. Nah, maka akan berubah seperti ini. Oke, jadi ini untuk jenis yang symmetrical ya. 0,05 artinya apa? Berarti ini batas atas dan bawahnya sama. Jadi ini untuk ukuran yang diizinkan itu adalah batas atasnya adalah 50,05 dan batas bawahnya adalah 49,95. Yang 50 dikurangi 0,05 dan 50 plus 0,05. Oke, jadi seperti itu. Nah, misalkan ini kita buat di sini juga, maka akan muncul dimensi lagi. Jadi setiap kita menggunakan style ini, maka dimensi yang kita buat juga akan muncul toleransi. Padahal untuk toleransi sendiri itu biasanya tidak semua dimensi atau ukuran itu diberi toleransi, tetapi hanya bagian-bagian tertentu ya. Maka dari itu kalian harus buat style baru ya. Misalkan yang tidak ada dimensinya, ya buat style yang tidak ada dimensinya seperti itu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan untuk yang metode kedua. Kita masuk ke D lagi. Nah, ini kita copy ya. Kita copy dari sini. Nah, kita buat new, berarti new copy of ISO ini kita buat nama, kita beri nama apa lagi? Symmetrical. Kemudian deviation ya, deviation untuk metode kedua.
continue. Nah, kemudian ke toleransi kita ubah menjadi deviation. Nah, untuk deviation sendiri ini digunakan ketika batas atas dan bawah itu berbeda. Misalkan batas atas itu adalah 0,05, sedangkan batas bawahnya adalah 0,03 misalkan. Ini kita oke, dan kita close. Nah, ini kita pilih dulu untuk yang deviation, kemudian kita buat dimensinya. Seperti contoh, kita mau lihat di sini. Nah, ini. Jadi batas atasnya adalah 124 plus 0,05, batas bawahnya adalah 124 minus 0,03. Kemudian satu lagi, kita buat lagi untuk yang jenis. Ini kita ganti aja ya, rename, kita rename dulu. Kalau ini tadi kan symmetrical ya. Nah, kalian kasih nama seperti ini aja biar nggak lupa. Kemudian tambah satu lagi ya, jangan lupa yang tidak ada di toleransinya. Kemudian kita buat lagi, ini kita buat baru dengan nama limit. Continue. Nah, ini untuk metodenya ada limit. Nah, untuk limit sendiri itu sama seperti deviation ya, cuman nanti yang muncul di sini itu sudah nilai akhirnya. Sebagai contoh ya, misalkan batas atasnya adalah plus 0,05, batas bawahnya 0,03 misalkan. Kita oke, dan kita close. Nah, kita coba ukur untuk yang ini ya. Jadi kan sama seperti ini ya deviation-nya, atasnya 0,05, bawahnya 0,03. Tapi di sini kita menggunakan yang metode limit. Nah, kita coba di sini. Maka nanti nilai yang muncul adalah langsung nilai hasil pengurangan dari toleransinya atau penambahan. Kalau batas atas tadi kan ini berarti 124 tambah 0,05 jadi 124,05. Dengan batas bawahnya adalah 124 minus 0,3 jadi 123,97. Nah, ini karena di sini sudah dihitung ya, maka ini kalian bisa perbesar aja untuk nilainya. Tinggi hurufnya saya. Yang limit ini kita bisa buat 1 aja ya. Nah, scalingnya 1 biar agak besar. Yang penting terlihat dengan jelas ya. Oke, jadi ada 3 macam ini jenis atau metode toleransi yang biasa digunakan. Oke, nah biasanya ketiga jenis toleransi ini dipakai salah satu saja ya. Maksudnya antara deviation dengan ini. Kalau yang simetrikal boleh kita pakai karena ini memang batas bawah dan atas itu sama. Akan ada toleransi lagi yang batas atas dan bawahnya itu berbeda, kita bisa gunakan salah satu antara dua ini. Jadi boleh pakai ini atau boleh pakai ini. Kalau yang di sini itu yang terpampang adalah deviasinya. Kalau yang satunya ini, yang limit ini, yang terpampang adalah nilainya. Oke, jadi seperti ini ya, gampang untuk membuat toleransi di AutoCAD. Kalau misalkan pengen ukuran yang tidak dimensinya ya kalian buat baru dengan toleransi ini kita kosongkan. Di sini kita nonkan. Cuman ini kita buat new dulu yang misalkan kita isi standar. Continue. Dan kita nonkan seperti ini. Baru kita isikan di sini standar. Nah, ini kita pilih yang standar. Yang kita buat tadi yang ini ya, standar ini. Nah, baru kita beri di sini seperti ini.
Jadi kalian harus punya style yang berbeda untuk toleransi di luar yang standar. Oke, kira-kira itu untuk materi toleransi di AutoCAD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.